Firdaus Firdaus adalah sebutan di mana manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Oh, berarti bisa di bumi, bisa di surga. Iya, bisa di bumi, bisa di surga. Iya. Taman Eden bisa di surga juga. Kan dia Firdaus. Nggak ada. Taman Eden di bumi. Loh, kenapa? Kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya? Bukan. Nggak, kamu nggak mau Taman menjawab Eden pertanyaan itu saya. sudah Kamu wajib malu. di bumi. Kamu malu Bentar, nggak bisa bentar. jawab. Kamu Taman malu. Eden. Kamu malu jadi Islam. Kamu malu jadi Islam. Bentar. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Hah? Tadi Kamu malu Taman menjawab pertanyaan Eden saya. itu wajib. Di mana Taman Edenmu itu? Bang. Di mana Allahmu menciptakan Adam dan istrinya? Bentar, Bang. Di mana? Enggak, Bentar, di mana? Jawab dulu. Udah saya Nanti jawab saya itu. kesimpulan. Pertanyaanmu berkali-kali. Kamu memalukan. Pertanyaan saya belum Nggak ada bertanya kesimpulan. satu kali. Saya belum bertanya satu kali, kamu udah kabur. Di mana? Saya juga nggak Di mana? kabur-kabur kok, saya masih Di mana? meminta Di mana? kesimpulan. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab tadi. Kenapa kamu berulang-ulang? Udah kamu jawab. Kamu bertanyanya berulang-ulang. Di mana? Ayo. Pak. Di mana Adam diciptakan? Pak, kok- Nggak berani. Iya, Kamu nggak tahu jawabannya. Kamu nggak tahu jawabannya. sabar. Nggak tahu kan jawabannya kan? Iya, sabar. Kamu nggak tahu jawabannya, Ini bilang. aku masih belum lock. Nggak, bilang aja kamu nggak tahu jawabannya. Bentar ya. Bilang aja kamu nggak tahu Sebentar, jawabannya. Oke. Iya, di mana? Bentar. Iya. Oke. Ini Kamu nggak tahu gini jawabannya, kan? Aku sungguh-sungguh. Tadi Iya. Anda bilang bisa clear ini Pak. Saya hanya mengklirkan saja Iya, pernyataan kamu nggak tahu Abang. jawabannya. Abang bilang Di mana? Taman Eden. Apa? Iya. Di mana jawabannya? Di Sabar. mana? Di mana? Tadi Bapak bilang. Adam Nabi. Bang Taufik. Nabi Adam Ya Allah. diciptakan di mana? Udah aneh ya. Ini pertanyaan Tadi sudah kamu 10 bilang, kali kamu tanya. Taman Eden. Pertanyaan sudah 10 kali kamu tanya. Saya sudah menjawab 10 kali. Saya sudah menjawab 10 kali. Ya, jawabnya muter-muter, Pak. Kelakuan Islam gini. Kelakuan Ya Islam gini, makanya meniup. diam gitu loh. Iya, saya sudah jawab 10 kali. Mana ada Kak? Apa kesimpulan jawabanmu? Apa kesimpulan? Karena saya bilang Firdaus itu tempat manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Di bumi apa di surga? Terserah mau di bumi atau di surga. Nah, Yang pasti bukan di neraka. bisa di bumi, bisa di surga gitu. Iya. Iya, Iya. Taman Eden di bumi. Iya. Berarti Taman Eden juga Taman Firdaus. Eden di bumi. Berarti bisa Taman di surga, Eden bisa di bumi. di bumi disebut Firdaus juga. Nah, udah kan? Jelas kan? Berarti Firdaus Udah, yang diklaim sekarang Yesus. pertanyaan saya. Sekarang Nabi Nah, Adammu Firdaus yang diklaim itu, Yesus di surga apa di bumi? kan nggak berani kamu menjawab. Kan ada dua di sini, Pak. Kamu nggak berani menjawab. Itu Gitu loh. sebutan, kan saya bilang sebutan. Kan saya bilang sebutan. Sebutan atau Kamu tempat? Kamu ngerti nggak arti sebutan? Sebutan atau tempat? Hah? Sebutan atau tempat? Sebutan. Taman Eden tempat apa sebutan? Tempat. Nah, Iya sebutan. Kan saya bilang. Orang-orang menyebutnya Firdaus karena apa? Karena di situ manusia dapat Nah. berkomunikasi dengan Tuhan langsung. di bumi kan? Di bumi iya, karena ada jelas. Sekarang Yang yang diklaim kita pilih. Yesus itu di bumi apa di surga? Di surga. Loh, kan sebutan saya bilang. Oke, Taman Eden gak usah disebut Firdaus. Oke. Karena istilah Nah. itu oke, nggak disebut Firdaus. Oke. Sekarang saya bertanya, Taman Edenmu itu ya, Nabi Adammu itu Itu Taman Eden bukan di mana? Firdaus ya? Enggak. Oke, enggak. Karena kau nggak akan paham. Saya sudah bilang nggak akan paham. Firdaus ya? Iya. sekarang- Oke, sudah. Oke, sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya. Nabi Adammu diciptakan di mana? Di bumi atau di surga? Di surga. Di surga. Kenapa di surga bisa orang jatuh dalam dosa?
Kenapa? Coba ulang, Bang. Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Adam jatuh dalam dosa kan? Iya, Nah, jatuh. kenapa dia bisa jatuh dalam dosa padahal dia di surga? Ya kan dia digoda iblis. Loh, berarti ada iblis di surgamu. Emang surga itu kamu pikir tempat Tuhan? di surgamu ada iblis ternyata. Bang. Berarti Surga Allahmu itu iblis. Bang 003. Bang 003. Allahmu iblis. Allahmu iblis. Jangan ngomong begitulah. Nah, iya. Kenapa Allahmu bisa sama-sama dengan iblis? Ya, Tuhanmu juga bersama-sama kok dengan iblis. Kenapa iblis? Kenapa Allah mau membiarkan? Iya, saya tunjukkan juga bahwa Tuhanmu bersama-sama dengan iblis. Oke? Sebentar ya. Iblis yang datang ke surga. Iblis Nah, yang datang berarti iblis juga bisa datang ke surga. Loh, enggak. Manusia, dengar ya. Adam tidak mungkin ditempatkan di surga karena dia jatuh dalam dosa. Kamu paham? Ketika manusia enggak pembahasan kita. Tadi kamu bilang, bentar. Bagaimana mungkin bilang, di surga ada iblis? Bentar. Diam dulu ya, Bang ya. Tadi kamu bilang, masa iya iblis ada di surga? Sekarang saya tunjukkan juga di dalam Bibelmu bahwa iblis bisa datang ke surga menemui Tuhanmu. Oke? Bentar ya. Dia datang tapi bukan mengganggu surga. Dia iblismu. Dia bisa datang ke surga kan? Iya. Bisa nggak datang ke surga? Tidak ada masalah. Tapi tidak ada dia melakukan kuasanya di surga. Enggak, sama iblismu, dengar. Iblismu melakukan kuasa di surga. Dia menjatuhkan Adam dari surga. Oh, oke. Kamu paham? Poinnya di situ. Bentar. Poinnya di situ, iblis bisa datang ke surga. Itu. Bisa saja datang ke surga, tetapi tidak punya kuasa di surga. Kenapa? Bukankah karena juga Tuhan yang berkuasa di surga? Oke. Nggak apa-apa. Bang. Logikanya dengar. Nggak apa-apa. Sekarang Bapak bilang iblis itu tidak berhak melakukan kejahatan di surga. Sepakat? Iya, betul. Oke. Betul. Tidak ada kejahatan di surga. Benar. Ketika Lucifer membangkang kepada Tuhan, ya. Di situ di surga apa di bumi? Dia diusir dari surga. Enggak, dia tidak berbuat dosa di surga. Sebentar. Ketika Lucifer membangkang kepada Siapa Lucifer saya nggak kenal. Lah, yang malaikat pembangkang siapa? Nggak tahu saya. Siapa namanya? Nggak ada dia. Di Alkitab nggak ada Lucifer. Nggak ada di Alkitab Lucifer. Nggak ada. Tunjukkan Lucifer di Alkitab. Pura-pura di mana Lucifer di Alkitab? Udah, ketika malaikat membangkang melakukan kejahatan, nggak ada Lucifer. Dia di surga atau di bumi? Dia diusir dari surga. Enggak. Dia diusir dari surga. Di surga. Dia melakukan kejahatan di surga apa di bumi? Dia nggak melakukan kejahatan. Dia melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Bang, kenapa malaikat Lucifer itu diusir? Karena dia mempunyai keinginan untuk menyamai diri dengan Allah. Melakukan kejahatan nggak? Bukan. Wah, kenapa dia diusir kalau nggak melakukan kejahatan? Itu bukan kejahatan. Dia mempunyai keinginan untuk menyamai diri dengan Allah. Itu kejahatan bukan? Bukan kejahatan. Itu kejahatan. Bukan. Nah, kenapa dia diusir? Dia diusir. Makanya dia diusir karena keinginannya itu. Makanya karena keinginan dia. Dia karena ada keinginan dia. Atau karena tidak melakukan kejahatan. Hah? Gimana? Dia melakukan pikirannya yang pengen menyamakan diri dengan Tuhan, itu kejahatan apa bukan? Makanya sebelum dia berbuat kejahatan dia diusir. Memangnya jangan kritik, kamu sendiri juga nggak paham. Loh bukan, nggak ada kejahatannya. Gimana kejahatannya?
Dia diusir karena melakukan kejahatan apa bukan? Tidak ada kejahatannya. Apa kejahatannya? Dia belum bayar kosan dia diusir. Iya, dia mau nipu di sini ya guys ya. Dia demi menyangkal argumennya, dia berusaha bahwa malaikat yang diusir dari surga itu bukan karena melakukan kejahatan. Oke? Bukan Tapi kejahatan. dia melindungi argumennya. Dia berusaha menipu. Saya dari tadi saya berbicara mengenai Al-Quran saya sesuai kejadian. Saking Iya. konsistennya saya. Iya. Tetapi pendeta ini atau orang-orang Kristen ini Sekarang saya tanya. Sekarang saya nggak usah lari-lari. Udah, Bang. Ya, Nggak Bang. usah lari. Kelihatan kalian di sini sudah menipu. Kelihatan. Kalian berusaha menipu. Sudah Bang, sudah. Kau yang menipu. Sudah kelihatan. Jangan. Gimana? Men. Udah, diam. Sepanjang Anda nggak jujur, saya dari tadi jujur. Oke? Ada nggak dari tadi saya nggak jujur? Please Bang, Ada. kita berbicara. Bentar. Ada. Kamu Bentar. siapa Dari nama tadi. istri Adam? Siapa nama istri Adam? Enggak. Dari tadi pembahasan kita saya ngomong Adam. jujur semuanya sesuai Siapa ke. nama istri? Jangan lari, jangan lompat-lompat. Loh, kok kau yang lompat-lompat masih Bentar. Enggak. Saya Masih hanya bicara Adam. argumen kita. masih Bentar. Udah. Diam. Kalau nggak ada aku turunkan. Ini ya. Kelihatan di sini ya teman-teman ya. Kelihatan di sini. Saya dari tadi berbicara nggak sesuai Quran saya. Ada nggak saya nipu? Tetapi demi argumennya dia berusaha menipu. Bahkan sampai dia mengatakan bahwa orang atau malaikat yang diusir dari surga itu bukan kejahatan. Saking melindunginya itu doktrin mereka menipu orang. Nah, itulah kerjaan. Betul, Paman. Dari tadi ada nggak kalian saudara-saudara saya Muslim? Ada nggak melihat saya berbohong? Ada nggak? Tidak, Paman. Nah, gitu. Saudara-saudara saya Muslim, kalau saya berbohong, pasti mereka menegur saya. Jangan seenak mungkin ngomong. Pasti mereka menegur saya. Tuh. Kalau saya naik tadi dia udah mulai hujat. Saya tadi panas dia mulai hujat. Cuman saya berusaha tenang, saya diam aja dulu. Nah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana pendeta-pendeta kalian berusaha menipu orang-orang demi doktrin-doktrin kalian. Kalian bisa lihat di situ. Saya bukan merasa benar. Intinya saya itu ngomong sesuai Quran saya, oke? Bukan demi kepentingan saya, demi argumen saya melakukan sebuah kebohongan. Itu bukan landasan saya. Oke ya? Kalau dia tadi dia sudah jelas-jelas berbohong. Bagaimana saking dia melindungi argumennya, dia berkata bahwa malaikat yang diusir dari surga bukan karena melakukan kejahatan. Padahal jelas-jelas itu sampai Tuhan sendiri menjadikan dia bapa segala dusta karena perbuatan malaikat itu. Tapi masih dia menyangkal itu bukan kejahatan. Nah. Coba bayangkan tuh. Silakan pertanggungjawabkannya oten-oten ya. Tadi juga Pak Depi mengatakan bahwa Roh Kudus bisa melakukan kejahatan. Nah, makan tuh semua. Ini Diras dan Camat mau naik agama apa ya? Coba tapping. Ya, naikin aja. Iya, jawabannya menipu. Nggak bisa kita pelihara orang-orang seperti itu. Kalau dia jujur, seperti saya kan, saya jujur. Ya, ngapain saya di-mute kan? Saya jujur orangnya kan. Memang itu yang kejadiannya seperti itu kok. Oke. Selamat sore Nopan, Abdi. Ya, selamat sore. Sore. Oke, perkenalkan saya dari Kristen. Siap. Ya, apa kita bahas ini? Ya, intinya jangan bohong lagi ya Bang ya. Dua orang bohong semua kerjanya. Wah.
Gak boleh ngeklaim kayak gitu gara-gara satu orang semua kau cap. Gak boleh gitu. Tapi Nggak, dari ini tadi yang dua orang ini berbohong, syarat Bang. diskusi. Bang Camat, saya mau abang sebagai seorang Kristen. Kira-kira yang Pak Depi sama si siapa 003 tadi mereka berbohong nggak, Bang? Jujur, Bang. Aku nggak fokus tadi apa Oke, Bang. Ketika dikatakan diskusi kalian. tadi pernyataannya malaikat diusir dari surga oleh Tuhan itu bukan karena kejahatan. Ini kebohongan atau pembenaran? Malaikat diusir dari surga karena kebohongan. Karena Maksudnya? kejahatannya, karena dia melakukan kejahatan. Ya betul. Nah, tadi temanmu bilang, Bang, dia masih orang Kristen bukan karena dia melakukan kejahatan. Coba, Bang, apakah itu kebohongan? Masa orang Kristen seperti itu? Ya gini Nopan. Jangankan kalian yang Muslim ya, Kristen ini banyak loh sekte-sektenya. Sama kayak Islam, Sunni sama Syiah kan beda kan? Bang, kita nggak masuk ke situ, Bang. Di sini kita Nah, berbicara makanya. diskusi di sini, jangan bawa-bawa orang lain. Nah maksud aku gini, jangan gara-gara satu orang itu kau libatkan semua Kristen, nggak boleh gitu. Iya, yang saya Kan bilang Kristen itu banyak yang aliran. tapi orang yang dua ini tadi, abang berani nggak mengatakan mereka berbohong? Aku nggak berani ya, karena aku nggak tahu mereka dari gereja mana. Iya, tapi orang ini saya nggak berbicara itu mereka membawa gereja mana, saya nggak berbicara. Tapi orang yang Orang mengatakan ini. ini tadi, mereka berbohong, dia berbohong nggak? Dia kan pemahaman setiap orang dalam menerjemahkan Alkitab itu kan beda-beda, nggak sama Nopan. Ya, tapi menurut Kecuali gini, abang Nopan. sendiri, menurut pemahaman abang sendiri, ini kalau ada pernyataan seperti ini bohong atau benar? Atau bisa benar, bisa bohong? Gimana? Aku nggak berani menilai pola pikir orang itu karena cara setiap orang menerjemahkan ayat Alkitab itu beda-beda. Oke, lanjut aja kita diskusinya. Boleh aku Udah. nanya, Nopan? Ini 003 naik dulu, coba dulu abang tanya samanya. Apa pernyataannya? Dengar ya host. Kamu jangan framing saya. Halo, dengar nggak? Itu Bang Camat Asmara dulu. Dengar dulu. Di Coba, surgamu, dengar dulu. Saya mau menjelaskan. Jangan saya mau Pertanyaannya menjelaskan. Saya nggak mau ikut. Apa sih? Jelaskan yang Lucifer. Saya mau menjelaskan. Jelaskan yang Dengar. Ya, yang Lucifer. Ya, dengar ya. Allahmu menciptakan iblis dan iblis ada di surga. Yang Ngerti nggak? Lucifer. Dengar. Jelaskan yang Lucifer. Iya, saya Yang akan Lucifer. jelaskan. Tidak ada kata Kenapa Lucifer di Alkitab. Allahku? Kenapa Allahku? Lucifer jelaskan. Lucifer jelaskan. Kok mau bawa-bawa Allahku? Ya, saya kalau nggak kondusif, kan saya tinggal jelaskan. Ini kan kebetulan kamu ada. Coba perbandingkan dengan narasi ini kan Pak Camat ini kan dia juga orang Kristen. Jadi tolong diklarifikasi itu dulu. Wah, kapan kau bilang kok nggak kondusif? Saya diam, kamu ngoceh terus. Saya bisa ngejawabnya kak? Udah jelaskan itu dulu sama Pak Camat. Iya, dengar dulu. Kristen. Lucifer yang kamu maksud itu kan tadinya malaikat surga. Kamu ngerti nggak? Nah, sedangkan iya. Allahmu menciptakan iblis di surga. Jelaskan dulu dia berbuat dosa apa tidak. Makanya saya bilang perbedaannya tadi bahwa Adamu diciptakan di surga dan Orang lari kemana-mana. kenapa kamu mute? Kamu nggak mau kebenaran? Nggak komit, Nopan. Biar dulu dia bernarasi. Betul. Selesai nanti narasi, baru kau tanggapi. Dia apa yang dia katakan. Simple kok. Man mute. Lucifer yang kamu maksudkan itu adalah malaikat surga. Apa di mute? Saya mau menjelaskan loh. Udah jelaskan.
Kamu takut Allah mau menciptakan iblis di surga? Hah? Kamu takut? Udah cepat jelaskan. Nah, malaikat yang kamu bilang itu malaikat terang, malaikat Allah. Dia tidak berdosa di surga. Mengapa dia diusir? Karena dia mempunyai keinginan, dia punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi malaikat. Mengapa dia diusir? Karena ada keinginan dia untuk menyamakan diri dengan Allah. Dan itu tidak dosa, dia diusir. Karena setelah itu, dengar dulu, sedangkan Allah mau menciptakan iblis di surga. Yang itulah yang menggoda Adam. Makanya saya bilang, Allahmu sudah menciptakan iblis di surga. Udah. Tanggapin Pak Camat. Yang dia katakan benar apa salahnya? Tidak menciptakan iblis. Kamu ngerti nggak? Biar ditanggapi Pak Camat. Silakan Pak Camat. Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Allah mau menciptakan. Sabar dulu, Pak Camat. Silakan tanggapi, Bang. Selesaikan dulu urusan kalian, baru kau ngomong sama aku. Kau di sini nggak sanggup kau menjawab abang. Kok turun dua-dua? Ya. Kompak banget mereka. Ya, tadi kenapa kick Pak Camat tadi? Jangan dikit itu. Kau Pak Camat langsung kick 2 kau. enggak, aku cuma 1. Dah, Nopan. Aku mau nanya. Boleh gak? Aku duluan nanya. Angkat tema aja, Bang. Biar enak. Apanya? Angkat tema saja. Oke, kita cari tema tentang asal usul berbagai macam bahasa. Asal usul berbagai macam? Iya, berbagai macam bahasa. Dasarnya apa, Bang? Yang kita pakai? Dulu kan di zamannya Nabi Adam kan, Pakai Islam data kan? Bible. Masa mencari Jadi asal kamu usul pakai bahasa data dari apa? Bible sih, Bang? Kau pakai data apa? Lah, masa pakai data Bible? Emang kalau saya percaya Bible? Oke, Nah, kita ambil. Oke lah, kau tentukan temanya. Apa temanya? definisi kitab suci. Itu lari ke ranah iman, Nopan. Kalau ke ranah iman, sampai kiamat tidak ada solusi diskusinya. Kau paham gak? Masa ada definisi kitab suci masuk ranah iman? Definisi kitab suci, oke. Tidak boleh ada campur tangan manusia. Setuju kau? Setuju. Oke. Alkitab Kristen ditulis oleh orang-orang, saksi-saksi sejarah, nabi-nabi. Nah, Alkitab Quran, siapa penulisnya? Ya, sahabat-sahabat. Nah, ikut campur tangan juga manusia kan? Ya, yang menulis kitabmu siapa? Ya manusia juga. Makanya jangan bahas iman, kawan. Problemnya gini, saya kasih tahu problemnya di mana. Oke, boleh? Apa? Boleh nggak? Saya kasih tahu problemnya. Boleh? Problem apa? Ya, kalau definisi kitab suci itu murni wahyu dari Tuhan. Benar apa salah? Oke. Begitu Bagaimana juga. kalau wahyu itu Ya, wahyu itu harus ada saksi nggak? bukan masalah saya, murni wahyu dari Tuhan. Enggak ada hasil pikiran manusia di dalamnya, enggak ada tambahan manusia di dalamnya, kan gitu, Bang. Kalau misalnya ada bisikan setan,
Sehingga terjadilah ayat di dalam kitab itu. Itu wahyu enggak? Bisikan setan. Nah, makanya janganlah Nopan, jangan. Gini dek, maksudku gini. Dengar dulu. Aku bukan meremehkan kau, bukan. Kita sama-sama belajar ini dek. Kau kan baru mualaf. Kau jangan lari ke ranah Quran. Aku suka. Kau jangan bahas ke ranah Quran. Aku suka kalau misalnya ada orang yang bisa mengkritik Quran. Jadi argumen saya mengklaim selama ini bahwa Quran tidak bisa dikritik, saya suka. Oke. Silakan. Jelaskan definisi kenapa Islam bersunat dalam Al-Quran. Jelaskan. Nah. Kitab suci malah lari ke sunat. Sekarang kita ke ajaran aja. Jangan definisi kitab suci. Terkecuali gini Nopan. Terkecuali kau Syiah, aku Sunni. Nah, bisa kita aduh, ini kita beda kitab suci. Macam mana kita mau diskusi tentang kitab suci? Sabar guys ya, sabar. Nah. Jadi gini Nopan. Udah aku bilang sama kau, kalau kita bahas konsep ketuhanan, ranah diskusi tak akan selesai hari kiamat. Bang, saya suka kalau misalnya ada satu orang saja yang bisa membuktikan bahwa kitab suci saya itu tidak sama seperti klaim saya. Itu loh. Kenapa Anda malah lari ke sana? Maksudnya? Kan tadi abang bilang, apakah Quran itu murni wahyu Tuhan? Kan saya mengklaim, saya akan bersaksi bahwa seluruh isi Al-Quran saya itu murni wahyu dari Allah sendiri. Nggak ada hasil pikiran manusia di dalamnya. Kan abang bilang tadi, ada bisikan setan di dalam. Itu, aku suka itu bang, dibuktikan dong bang. Iya dong, boleh ya bang ya? Oh berarti kau mau masuk ranah ke ranah Quranmu gitu. Jadi kalau aku ya, iya, buktikan bang, buktikan. Kalau aku yang apanya, Alkitab Kristen itu satu, di dalamnya ada kitab. Nanti ku soundcut kau Nopan, kau pening, kurangi soundcut kau itu. Bukan tapi kau aja yang punya soundcut. Gini bang, kan klaim abang tadi, abang mau membuktikan bahwa di dalam Quran saya ada bisikan setan gitu loh. Itu yang coba dibuktikan bang, itu loh. Aku kan nggak bilang ada di dalam Al-Quran kau. Kan ku bilang kalau misalnya ada bisikan setan macam mana aku bilang. Ya buktikan kalau ada. Bilang ada. Berarti abang nggak bisa membuktikan gitu. Aku ada nuduh ada bisikan setan di Quran kau tadi. Enggak, berarti abang nggak bisa membuktikan tentang itu tadi. Oke, sepakat? Aku ada nuduh nggak? Aku tanya sama kau. Iya, nggak ada kamu nuduh. Kamu cuma bertanya. Nah, ya udah. Berarti intinya klaim saya. Kalau kau ngomong kayak gini, kalau kau ngomong bahasa kau kayak gini, kalau abang tidak bisa membuktikan seolah-olah aku menuduh, nggak boleh kayak gitu. Oke, bang. Abang cuma bertanya. Ini abang ya. Berarti intinya di sini abang nggak bisa membuktikan atau mematahkan argumen saya atau klaim saya ketika saya mengatakan bahwa Al-Quran saya itu semuanya murni wahyu dari Tuhan. Nggak bisa abang bantah ya? Sekarang giliran saya nih. Kita bantah ya. Kalau aku bilang Nopan, berarti kau mau data kalau Al-Quran itu 100% adalah wahyu dari Allah. Benar. Biar ku bantah ya. Bantah bang. Aku suka nih guys ya. Justru aku lebih suka loh kalau ada yang bisa kritik. Jadi saya bisa belajar. Oh ternyata Quran saya ada begini ya. Nih tulang alcat Al-Quran berubah-berubah. Apanya yang berubah?
Nggak Apa apa-apa. yang Ini berubah? Bang Camat lagi tunjukkan nih. Sabar guys ya. Biar dia tunjukkan nih. Sampulnya berubah, iya benar, sampulnya berubah. Kalau sampulnya Cari datanya ya. Iya iya, nggak apa-apa bang. Cari aja dulu. Teman-teman silahkan dikencangkan tab-tabnya ya. Kalau bisa sampai 60 nggak apa-apa, 70 juga nggak apa-apa. tulisannya berubah. Tulisannya berubah. Contohnya apa? Bang Tulang, ayo Tulang, coba. Gaya tulisannya berubah. Oh, gaya tulisannya berubah. Font itu mah fontnya kali, font. Fontnya kali yang berubah, nggak masalah kalau fontnya mah. Yang penting hurufnya enggak. Tenang saja Nah. bro. Nanti saya tunjukkan di Biblemu betapa semuanya ditambah-tambah itu kitabmu. Tenang saja. Lagi Google. Oke, nanti bentar ya, sabar ya. Siap bang, siap. Al-Quran 4 kali mengalami perubahan. Di mana yuk? Yang mana yuk? Yang berubah yuk? Yuk betul bang ya. Lu berdua dah lu. Betul-betulan dah lu berdua. Nggak ada buktinya. Karena gini Nopan, kalau kita lari ke ranah kayak gini, dia macam mana tuh bilang ya? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Parah nanti. Ntar ya, oke lanjut ke ngomong-ngomong aja kalian. Oh iya. Yuk teman-teman Kristen, ayo dong bantu dong. Kasih tahu Mungkin linknya dia dulu dong. minta topik lain kali Bang Novan. Dia ngeri kali di situ. Atau dia nggak menguasai kali. Nggak apa-apa. Biar dia berusaha dulu. Ya Pak Raya Beton. Ya bang. Ya Muslim ya Bang ya. Muslim, alhamdulillah Muslim. Iya siap. Ini saya mau nanya sama Oten itu. Itu Tuhannya Yesus kan lahirnya tanggal 25. Nah, sebelum Yesus itu lahir, sebelum tanggal 25 itu Tuhannya siapa itu kan gitu, Bang. Itu saya jadi penasaran, Bang. Iya bentar dulu. Oh. Buktikan ini dulu. Iya, cuman ini lagi mau diskusi ini tentang kitab Al-Qur'an. Nah, Oh, iya. jadi Oten ditantang mencari kesalahan Quran gitu. Oh, iya. Yang mungkin nanti disampaikan, Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Saya nyimak aja, Bang. Oke, Pak. Ya itu mange pasubata ma oh esi oroi dodoma. Tak kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Berulang kali kau sakiti perut ini, masih ku ringankan. Jangan coba kau ulangi 3 kali, ku tunjang dirimu. Tenang kamu. Dulu nunggu data, yolah. Bang Gofur di bawah jadi apa namanya moderator, jangan galak-galak, orang dibisukan semua sama Bang Gofur. Galak banget Bang Gofur. Moderator naik semua dulu, kita yang di atas dulu menikmati, ayo. Yo teman-teman, moderator naik dulu. 003 lagi komen, tahu-tahu lenyap sama Bang Gofur, dilenyapin sama Bang 003.
Amat sekali cari datanya perubahan Al-Quran itu bang. Mengerti akan Bang Abdi naikkan dulu moderator semua, kita nikmati dulu. Ini salah satu kesaksian dalam sejarah, ada satu orang yang bisa membuktikan Quran ada kesalahan. Kita saksikannya guys ya, ini orang ini walaupun hanya penonton ratusan orang, lumayan. Ini akan aku Sampai kiamat nggak pernah ada itu bang. Sampai kiamat nggak bakalan ketemu. ini masuk dalam sejarah ini loh bang, jangan salah.